Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Mutmainah Zain Sohe dengan NPM 2019 14500 dan nanti ada juga Andi Raisa Sakinah dan Julia Tri Cahyani yang akan membahas tentang faktor-faktor penghambat perdagangan dari luar negeri. Oke, langsung saja kita mulai ke video pembelajarannya. Nah, faktor-faktor penghambat perdagangan luar negeri ini dibagi menjadi 2 teman-teman. Yang pertama ada faktor eksternal dan yang kedua ada faktor internal. Nah, baik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang faktor eksternalnya. Faktor eksternalnya itu ada apa aja sih? Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, kepercayaan antara eksportir dengan importir. Yang kedua adalah faktor pemasaran. Yang ketiga adalah sistem kuota dan kondisi hubungan perdagangan dengan negara lain. Dan yang keempat adalah keterkaitan dalam keanggotaan organisasi internasional. Nah, selanjutnya poin yang pertama tadi itu kepercayaan antara eksportir dengan importir. Itu apa sih maksudnya? Kepercayaan merupakan faktor penting dalam bisnis. Tanpa adanya kepercayaan ini, maka kegiatan perdagangan di luar negeri tidak akan pernah terjadi. Apalagi dalam perdagangan luar negeri, kedua belah pihak, baik eksportir maupun importir saling berjauhan dan belum saling mengenal satu sama lain. Dan itu memiliki resiko yang sangat besar, apalagi dalam dalam hal untuk pertukaran uang. Nah, selanjutnya karena sang importir dan importir ini belum saling mengenal, di sini ada nih beberapa cara yang dilakukan untuk mencari informasi tersebut. Yang pertama, memanfaatkan buku petunjuk perdagangan yang berisikan dengan nama, alamat, dan juga jenis usaha. Lalu poin yang kedua, mencari dan mengunjungi perusahaannya di negara lain. Kayak misalnya, kalau misalnya kita mau cari perusahaan sesuatu, kita harus cek nih di negara kita ada nggak perusahaan yang dari luar negeri tersebut. Dengan begitu kita bisa visit, kita bisa kunjungan, dan kita bisa mendapatkan informasi dari perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, meminta bantuan bank di dalam negeri atau di luar negeri. Hal ini ditunjukkan untuk apa ya? Adanya transparansi kalau misalnya perusahaan ini real nggak sih gitu loh. Lalu yang poin keempat, membaca publikasi dagang dalam dan luar negeri. Lalu poin yang kelima, konsultasi dengan pengusaha dalam bidang yang sama. Lalu poin yang terakhir adalah melalui perwakilan dagang. Nah, selanjutnya faktor yang kedua adalah pemasaran. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam masalah ini adalah ke negara mana barang yang akan dipasarkan untuk mendapatkan harga yang sebaik-baiknya, big deals. Sebaliknya, bagi importir yang paling penting diketahui adalah dari mana barang-barang tersebut dan sebaiknya akan diimpor kemana untuk memperoleh kondisi pembayaran yang lebih baik atau mendapatkan harga yang setinggi-tingginya. Dengan begitu, importir akan mendapatkan barang dan harga jual yang lebih tinggi, dan hal penetapan harga komoditi ekspor dan konsep dalam pemasarannya. Nah, lalu selanjutnya apa aja sih teman-teman hal-hal yang harus diketahui oleh eksportir nih? Yang pertama, ongkos atau biaya barang. Tentunya sang eksportir ini perlu nih cari tahu pengiriman mana sih yang paling murah, ekspedisi mana sih yang paling murah sehingga mereka dapat save budget mereka. Lalu yang kedua, sifat dan tingkat persaingan. Sifat persaingannya seperti apa sih? Kayak misalnya kita tahu pesaing kita itu seperti apa dan tingkat persaingannya itu seketat apa. Jadi kita bisa menganalisa plus dan minus in the future atau di masa depan. Lalu yang ketiga, luas dan sifat permintaan. Kita juga harus tahu nih teman-teman, seberapa banyak sih permintaan yang terjadi di pasar. Dengan begitu kita dapat mengontrol kuantiti yang dapat kita produksi. Nah, lalu yang selanjutnya adalah penentuan informasi jenis barang. Nah, kita juga harus tahu nih teman-teman informasi dan jenis-jenis barangnya. Poin yang pertama adalah peraturan perdagangan negara setempat. Tentunya setiap negara pasti mempunyai rules yang berbeda-beda. Jadi kita harus taati ya teman-teman aturan-aturan yang berlaku di negara tersebut. Lalu poin yang kedua adalah pembatasan mutu dan volume barang tertentu. Jadi kayak
volume barang yang beredar tuh harus seperti apa sih? Kita harus pelajarin juga. Lalu yang ketiga, kuantititas produksi barang. Dan yang terakhir adalah negara tujuan barang-barang yang mau kita ekspor. Contohnya, misalnya kayak di negara-negara Timur Tengah itu mereka lebih cenderung suka warna yang yang bold gitu, yang kerang banget seperti warna merah dan hijau. Dan itu menjadi karakteristik dan itu menjadi cheating buat kita kalau misalnya barang yang kita jual akan laku nih kalau misalnya kita jual di negara tersebut, karena kita setelah mengetahui karakteristik seperti apa sih yang lagi famous di negara tersebut. Slide selanjutnya adalah masalah pokok lain dalam hal pemasaran yang sering dihadapi oleh eksportir maupun importir adalah daya saing yang meliputi yang pertama, daya saing rendah dalam harga waktu penyerahan. Tentunya banyak banget ya teman-teman kompetitor yang jual harga lebih miring, lebih murah gitu. Lalu yang kedua, daya saing dianggap sebagai masalah intern eksportir padahal sesungguhnya menjadi masalah nasional. Jadi kayak bukan masalah yang sepele gitu, ini sudah menjadi masalah nasional. Lalu yang ketiga, saluran pemasaran tidak berkembang di luar negeri. Dan yang poin yang terakhir adalah kurangnya pengetahuan akan perluasan pemasaran serta teknik-teknik pemasaran. Jadi kita harus lebih pintar lagi, kita harus lebih menguasai pangsa pasar kita lagi agar kita dapat menjadi menguasai target market kita. Nah, slide selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu sistem kuota dan kondisi hubungan perdagangan dengan negara lain. Dibagi menjadi dua nih teman-teman. Yang pertama ada kuota ekspor, yang kedua ada kuota impor. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang kuota ekspor terlebih dahulu. Kuota ekspor itu apa sih teman-teman? Kuota ekspor adalah pembatasan jumlah fisik barang-barang yang akan diekspor ke luar negeri. Contohnya kuota ekspor batu bara, kuota ekspor pangan, dan lain sebagainya. Lalu apa sih teman-teman tujuan dari pembatasan kuota ekspor ini? Yang pertama, mencegah barang-barang penting berada di tangan negara lain gitu. Jadi kayak nggak mau nih negara lain kok jadi lebih banyak ya barangnya daripada negara kita sendiri gitu loh. Lalu yang kedua, untuk menjamin tersedianya barang-barang di dalam negeri dalam proporsi yang cukup. Tentunya kita nggak mau dong masa di dalam negeri kekurangan sedangkan di luar negerinya sudah terpenuhi, kan enggak. Lalu yang poin yang terakhir yang ketiga, yaitu untuk mengadakan pengawasan produksi serta pengendalian harga guna mencapai stabilitas harga dalam negeri. Nah, slide selanjutnya adalah kuota impor nih. Pengertian kuota impor itu apa sih? Kuota impor adalah pembatasan jumlah fisik barang-barang yang akan masuk ke dalam negeri. Kebalikannya teman-teman dari kuota ekspor. Contohnya kuota impor daging sapi, kuota impor barang-barang mewah, dan lain sebagainya. Kuota impor ini memiliki tujuan juga teman-teman. Yang pertama, melindungi produksi di dalam negeri. Tentunya kalau misalnya banyak barang impor, jadi nanti mematikan usaha-usaha kecil di dalam negeri ya teman-teman. Lalu yang kedua, redistribusi pendapatan. Tentunya kalau misalnya kita impor-impor barang terus, jadi kapan negara kita mau maju gitu pendapatannya, karena sibuk menerima barang impor. Lalu yang ketiga, mempertahankan neraca perdagangan aktif. Yang keempat, mengatasi masalah deflasi dan pengangguran. Yang kelima, menghapus defisit dalam neraca pembayaran. Nah, slide yang terakhir yang akan saya bahas yaitu kuota impor terdiri dari apa aja sih? Yang pertama ada absolute atau unilateral quota, yaitu kuota yang besar atau kecilnya ditentukan sendiri oleh suatu negara tanpa persetujuan dari negara lain. Kuota semacam ini akan menimbulkan tindakan balasan dari negara yang merasa dirugikan. Lalu yang kedua adalah negotiated atau bilateral quota, yang artinya yaitu kuota yang besar kecilnya ditentukan berdasarkan persetujuan dua negara atau lebih. Lalu yang ketiga yaitu tarif kuota, yaitu gabungan antara tarif dan kuota dengan ketentuan sejumlah barang diizinkan masuk dengan tarif tertentu, tetapi tambahan impor masih diizinkan dengan tarif yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu mixing quota, yaitu membatasi penggunaan bahan mentah yang diimpor pada proporsi tertentu dalam memproduksi barang akhir. Kuota semacam ini bertujuan untuk mendorong berkembangnya industri di dalam negeri.
Baik, selanjutnya, keterkaitan dalam keanggotaan organisasi internasional. Keikutsertaan suatu negara dalam organisasi internasional dimaksudkan untuk mengatur stabilitas harga barang ekspor di pasar internasional. Kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan satu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara sekaligus. Organisasi internasional juga sebagai wadah dalam terjadinya kesepakatan-kesepakatan dalam menjalin hubungan kerjasama internasional. Lalu, Free Trade Agreement merupakan suatu perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan antara satu negara dengan negara lainnya. Pembentukan berbagai FTA merupakan akibat dari liberalisasi perdagangan yang tidak dapat dihindari oleh semua negara sebagai anggota masyarakat internasional. Hal inilah yang mendorong terbentuknya blok-blok perdagangan bebas. Selanjutnya, kita akan lebih mendalami pembahasan tentang kerjasama antara negara ASEAN dan ASEAN Cina. Yang pertama ada ASEAN Free Trade Area, yaitu ASEAN Free Trade Area merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia. Lalu AFTA dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi ASEAN keempat di Singapura tahun 1992. Target awal AFTA menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia. Selanjutnya ada tujuan AFTA, yaitu antara lain yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Lalu yang kedua, menarik lebih banyak foreign direct investment. Lalu yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Manfaat dan tantangan AFTA bagi Indonesia, yaitu yang pertama, manfaat AFTA. Yang pertama, peluang pasar yang semakin besar dan luas bagi produk Indonesia dengan penduduk yang besar dan tingkat pendapatan masyarakat yang beragam. Lalu yang kedua, biaya produksi yang semakin rendah dan pasti bagi pengusaha atau produsen Indonesia yang sebelumnya membutuhkan barang, modal dan bahan baku atau penolong dari negara anggota ASEAN lainnya dan termasuk biaya pemasaran. Lalu yang ketiga, pilihan konsumen atas jenis atau ragam produk yang tersedia di pasar domestik semakin banyak dengan tingkat harga dan mutu tertentu. Lalu yang terakhir ada kerjasama dalam menjalankan bisnis semakin terbuka dengan beraliasi dengan pelaku bisnis di negara anggota ASEAN lainnya. Yang berikutnya merupakan tantangan AFTA. Pengusaha atau produsen Indonesia dituntut terus-menerus dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan bisnis secara profesional guna memenangkan kompetensi dari produk yang berasal dari negara anggota ASEAN. Kemudian B, ASEAN China Free Trade Area. ASEAN China Free Trade Area merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan Cina untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang, baik tarif maupun non-tarif. Peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Cina. Lalu selanjutnya ada tujuan ASEAN-Cina FTA. Yang pertama, memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota. Lalu yang kedua, meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi. Lalu yang ketiga, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota. Lalu yang keempat, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN baru dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara negara-negara anggota. Terdapat peluang ASEAN-Cina
FTA yaitu antara lain yang pertama meningkatkan akses pasar ekspor ke Cina dengan tingkat tarif yang lebih rendah bagi produk-produk nasional. Lalu yang kedua meningkatkan kerjasama antara pelaku bisnis di kedua negara melalui pembentukan aliansi strategis. Lalu yang ketiga meningkatkan akses pasar jasa di Cina bagi penyedia jasa nasional. Lalu yang keempat meningkatkan arus investasi asing asal Cina ke Indonesia. Lalu yang kelima, terbukanya transfer teknologi antara pelaku bisnis di kedua negara. Lalu, ada tantangan ASEAN-Cina FTA. Yang pertama, Indonesia harus dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi sehingga dapat bersaing dengan produk-produk Cina. Lalu yang kedua, menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing. Lalu yang ketiga, menerapkan ketentuan dan peraturan investasi yang transparan, efisien, dan ramah dunia usaha. Lalu yang terakhir, meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknologi, informasi, dan komunikasi termasuk promosi pemasaran. Lalu selanjutnya ada faktor internal. Yang pertama, persiapan teknis. Yang kedua, kemampuan transaksi perdagangan luar negeri. Yang ketiga, pembiayaan. Dan yang keempat, kekurangsempurnaan dalam mempersiapkan barang. Yang pertama, persiapan teknis. Secara garis besar, persiapan teknis yang harus dilakukan oleh eksportir atau importir terkait dengan kegiatan ekspor-impor berupa yang A, surat izin usaha perdagangan atau SIUP atau izin usaha dari Kementerian Teknis atau lembaga pemerintahan non-kementerian atau instansi. Yang B, tanda daftar perusahaan. Yang C, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dan yang D, APE atau API, yaitu angka pengenal ekspor atau angka pengenal impor. Yang kedua, ada kemampuan transaksi perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri merupakan kegiatan perdagangan yang sangat kompleks. Oleh sebab itu, keberhasilan transaksi ekspor dan impor sangat ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terkait dengan dasar-dasar transaksi impor mengenai cara pembayaran, tata cara pelaksanaan atau prosedur ekspor-impor, pengisian dokumen PEB atau pemberitahuan ekspor barang, atau PIB, pemberitahuan impor barang, dan peraturan-peraturan larangan dan pembatasan baik di negara eksportir ataupun di negara importir. Lalu yang ketiga ada pembiayaan. Tugas Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia antara lain. Yang pertama, memberi bantuan yang diperlukan pihak-pihak terkait dalam rangka ekspor dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi, guna pengembangan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa atau usaha lain yang menunjang ekspor. Dan yang kedua, menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional. Dan yang ketiga, membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam menyediakan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Fasilitas pembiayaan diberikan kepada badan usaha termasuk perorangan dalam rangka mendorong ekspor nasional dalam bentuk A. Pembiayaan. Pembiayaan adalah fasilitas pembiayaan, baik berbentuk tunai maupun non-tunai, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Yang B. Penjaminan. Penjaminan adalah pemberian fasilitas jaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan pihak terjamin dalam hal pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatan kepada kreditornya. Yang C. Asuransi. Asuransi adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Asuransi dapat diberikan dalam bentuk 1. Asuransi atas resiko kegagalan ekspor. Yang kedua, asuransi atas resiko kegagalan bayar. Yang ketiga, asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri. Dan yang keempat, asuransi atas resiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor. 4. Kekurangsempurnaan dalam mempersiapkan barang. Dalam perdagangan luar negeri, yang menjadi prioritas utama adalah kepuasan pelanggan atau importir. Salah satu indikatornya yaitu kualitas barang yang diperjualbelikan. Banyak kasus yang terjadi disebabkan karena kekurangsempurnaan dalam mempersiapkan barang. Sehingga ketika barang tersebut telah sampai di gudang pembeli atau importir, mereka merasa tidak puas dan pada akhirnya mengajukan komplain ke pihak penjual atau eksportir.
Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kekurang sempurnaan dalam mempersiapkan barang. Antara lain yang A, pengiriman barang yang terlambat disebabkan oleh kesulitan administrasi, pengaturan pengangkutan peraturan pemerintah di negara setempat dan lain sebagainya. Yang B, mutu barang yang tidak sesuai dengan standar dan pesanan. Yang C, kelangsungan persediaan barang yang tidak sesuai dengan perjanjian. Yang D, pengepakan yang tidak memenuhi syarat. Dan yang E, keterlambatan dalam pengiriman dokumen-dokumen penghafalan. Sudah selesai semua slide dibacakan oleh saya, Raisa, dan juga Julia. Semoga video pembelajaran yang kelompok kami buat ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua untuk menjadi bahan belajar di rumah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.